Pengangkatan Muhammad Al-Mahdi. Cerita ini bermula saat hari terakhir Khalifah Al-Mansur sebelum kembali ke Yang Maha Memiliki Jiwa. Hari itu, suasana di Istana Baghdad begitu sunyi. Meski di luar sana, para pejabat tinggi dan pemuka Bani Abbasiyah sudah berkumpul. Kabar wafatnya sang khalifah dikirimkan ke sang penerus, Muhammad Al-Mahdi, yang sedang memimpin pasukan melawan pemberontakan di Tabaristan. Ia segera memacu kudanya dan segera sampai di istana, disambut dengan wasiat ayahnya. Fajar baru di Baghdad. Ketika Fajar menyingsing di Baghdad, Al-Mahdi duduk di ruang singgasana, menatap lembaran-lembaran surat laporan dari para gubernurnya. Sudah 5 tahun berlalu sejak ia diangkat menjadi khalifah, dan ia merasa inilah saatnya merefleksikan apa yang telah terjadi. Awal pemerintahannya dimulai dengan penuh harapan. Setelah dibayat, ia segera mengunjungi Masjid Utama Baghdad dan berpidato di hadapan rakyat. Di bawah pemerintahan ayahnya, Al-Mansur, Baghdad berada dalam cengkeraman ketat. Banyak lawan politik yang ditindas, dan rakyat kecil merasa takut berbicara. Al-Mahdi ingin mengubah itu. Sang khalifah mulai memerintahkan pembebasan banyak tahanan politik sebagai bukti kemoderatannya. Suatu hari, seorang menteri senior memberanikan diri bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau yakin ini keputusan yang tepat?" Al-Mahdi menatapnya dan tersenyum. Ketakutan tidak akan membangun negeri, tetapi kepercayaan dan keadilan akan melakukannya. Pendekatan ini membuatnya lebih dicintai oleh rakyat dan ulama. Para cendekiawan yang dulu memilih diam, kini kembali aktif berdiskusi di masjid-masjid dan madrasah. Di tahun kedua pemerintahannya, Al-Mahdi mulai fokus pada ekonomi. Ia tahu bahwa perbendaharaan negara cukup kuat berkat kebijakan pajak yang ketat dari ayahnya. Namun, ia ingin membuat rakyatnya lebih sejahtera. Ia menurunkan pajak bagi para petani dan pedagang kecil, serta membangun sistem irigasi baru di sepanjang sungai Tigris dan Eufrat. Akibatnya pertanian berkembang pesat, dan kota-kota mulai makmur. Namun, tidak semua hal berjalan damai. Suku-suku di perbatasan masih sering memberontak, terutama di wilayah Khurasan dan Tabaristan. Beberapa pemimpin suku yang tertangkap tidak dihukum mati, melainkan diberi kesempatan untuk mengabdi kepada negara. Hal ini mengejutkan banyak orang, tetapi akhirnya strategi ini membuat banyak wilayah tunduk tanpa perlawanan. Pada tahun keempat dan tahun kelima pemerintahannya, Baghdad semakin berkembang. Ia membangun lebih banyak madrasah, masjid, dan rumah sakit. Ia juga merangkul para filsuf, ilmuwan, dan penyihir istana, sehingga sebagai segan. Pada tahun kelima, Baghdad benar-benar berubah. Kota ini bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi juga pusat peradaban. Rakyatnya hidup lebih sejahtera, keadilan lebih terasa, dan pemerintahan lebih stabil. Di suatu malam, Al-Mahdi berdiri di balkon istana, menatap cahaya lampu-lampu di kota Baghdad yang tak pernah padam. Ia menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa 5 tahun pertamanya telah berlalu dengan banyak perubahan. Namun, ia juga tahu tantangan di masa depan masih menunggu. Pagi itu, di aula Istana Baghdad, para pejabat tinggi berkumpul. Di hadapan mereka, Khalifah Al-Mahdi duduk dengan penuh wibawa, mendengarkan laporan tentang kondisi ekonomi kerajaan. Laporan dari Mesir dan Khurasan menunjukkan hasil panen yang meningkat. Wahai Amirul Mukminin, sistem irigasi yang Anda perintahkan benar-benar membuahkan hasil. Tahun ke-7 kepemimpinan Al-Mahdi menandai langkah besar dalam memperkuat legitimasi Bani Abbasiyah. Sejak awal dinasti ini berdiri, klaim Abbasiyah sebagai pewaris sah kekhalifahan selalu mendapat tantangan, terutama dari kelompok Syiah dan pendukung Bani Umayyah yang masih tersisa. Untuk mengatasi ini, Al-Mahdi semakin mendekatkan diri dengan ulama Sunni, dan menggalakkan pengumpulan, serta penyebaran hadis. Ia membentuk tim ulama untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang syahih, mendukung para imam besar seperti Malik bin Anas dan Abu Hanifah. Pada tahun ke-8 pemerintahannya, Al-Mahdi menghadapi tantangan yang lebih besar. Laporan datang dari timur,
bahwa ada kelompok yang merencanakan pemberontakan. Mereka adalah pengikut Syiah yang tidak mengakui legitimasi Abbasiyah. Al-Mahdi segera mengutus pasukan ke Khurasan untuk menumpas gerakan ini. Tetapi, yang lebih mengejutkan adalah adanya konspirasi di dalam istana sendiri. Malam itu, Al-Mahdi tidak tidur. Ia mengumpulkan para penasihatnya dan mulai menyusun strategi untuk mengamankan pemerintahannya. Beberapa tokoh yang dicurigai segera ditangkap. Beberapa lainnya diam-diam disingkirkan dari pemerintahan. Di penghujung tahun ke-8, Baghdad semakin berkembang. Kota ini bukan hanya pusat pemerintahan tetapi juga pusat ilmu, perdagangan, dan agama. Al-Mahdi berdiri di balkon istananya, menatap kota yang gemerlap di bawah cahaya bulan. Tahun ke-9, hari itu, di taman istana Baghdad, angin sepoi-sepoi berhembus lembut. Al-Mahdi duduk di antara para pembesar dan anggota keluarganya menikmati hidangan istana yang mewah. Pakaian sutra berhiaskan emas menghiasi tubuhnya, sementara para musisi di sudut ruangan memainkan alat musik lembut. Seorang wazir yang setia mendekatinya. "Wahai Amirul Mukminin, rakyat mencintaimu, tetapi ada yang berbisik bahwa istana terlalu mewah." Al-Mahdi tersenyum tipis, menyesap minumannya. "Kita telah membangun negeri ini dengan kerja keras. Apakah salah jika menikmati hasilnya? Abbasiyah semakin jaya." Namun beberapa penasihat khawatir bahwa keturunan Abbasiyah akan terbiasa dengan kemewahan dan melupakan perjuangan awal mereka. Tahun ke-10 utusan dari perbatasan Bizantium tiba di Baghdad. Wajah mereka tegang saat menghadap khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, Kaisar Bizantium mengumpulkan pasukan besar di perbatasan," lapor mereka. Mata Al-Mahdi menyala. Ia tahu bahwa Bizantium selalu menjadi ancaman. "Mereka ingin menguji kekuatan kita," katanya kepada panglima perangnya. "Maka kita akan menunjukkan bahwa Abbasiyah tidak gentar." Al-Mahdi segera mengirim pasukan ke perbatasan Anatolia. Ia mempercayakan ekspedisi ini kepada putranya Harun, yang kelak akan dikenal sebagai Harun al-Rashid. Di bawah kepemimpinan Harun, pasukan Abbasiyah berhasil menembus garis pertahanan Bizantium, dan bahkan hampir merebut Konstantinopel. Kaisar Leo IV yang baru naik takhta, terpaksa mengirim utusan untuk meminta perjanjian damai. Al-Mahdi bangga dengan putranya. Tahun ke-11, Harun al-Rashid dan Musa al-Hadi. Setelah kemenangan melawan Bizantium, Al-Mahdi mulai berpikir tentang masa depan kekhalifahan. Ia memiliki dua putra yang sangat berbakat, Musa al-Hadi dan Harun al-Rashid. Suatu malam, di istana Baghdad, ia berbicara dengan wazirnya tentang suksesi. "Musa adalah putra sulungku, dia harus menjadi khalifah setelahku," kata Al-Mahdi. Tetapi Harun juga berbakat dan telah membuktikan dirinya di medan perang. Setelah berdiskusi panjang, ia mengambil keputusan besar. Musa akan menjadi penerus resminya, tetapi Harun akan diberi kekuasaan atas wilayah penting dan dijadikan calon khalifah berikutnya. Keputusan ini tampaknya bijak, tetapi di kemudian hari akan menimbulkan persaingan sengit antara kedua saudara itu. Tahun ke-12 pemerintahannya membawa tantangan baru. Pemberontakan kembali muncul di wilayah timur, terutama di daerah Khurasan dan Transoksiana. Laporan datang dari sana, kelompok Khawarij kembali bangkit, dan mereka menolak kekuasaan Abbasiyah. Al-Mahdi segera mengirim pasukan besar untuk menumpas pemberontakan. Ia memutuskan untuk mengadopsi taktik baru. Alih-alih hanya menggunakan kekuatan militer, ia mengirim utusan untuk menawarkan amnesti kepada pemberontak yang bersedia tunduk. Tahun ke-12 kepemimpinan Al-Mahdi ternyata menjadi tahun terakhirnya. Pada tahun 1995, Al-Mahdi memutuskan untuk melakukan perjalanan ke wilayah timur, mendatangi Khurasan, untuk melihat langsung kondisi di sana. Di tengah perjalanan, ia singgah di sebuah tempat bernama Masirik. Disinilah takdirnya menemui akhir. Malam itu setelah makan malam, Al-Mahdi merasa tidak enak badan. Ia mengeluh sakit di perutnya. Para tabib istana segera dipanggil, tetapi kondisi khalifah semakin memburuk. Beberapa orang berbisik bahwa ia telah diracun, tetapi tidak ada bukti yang jelas. Di tempat peristirahatannya, ia memanggil putranya, Musa al-Hadi. "Anakku," katanya dengan suara lemah, "kini tugas ini ada di pundakmu. Jadilah pemimpin yang bijaksana." Dalam hitungan jam, Khalifah Al-Mahdi menghembuskan napas terakhirnya. Baghdad berkabung. Baghdad berkabung.
Rakyat berduka atas wafatnya khalifah yang telah membawa stabilitas, kemakmuran, nas dan kejayaan bagi Abbasiyah. Jenazahnya dibawa kembali ke Baghdad dimakamkan dengan penuh penghormatan. Selamat jalan, sang pembaharu.